Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air jatuh di distrik Duma, Kabupaten Paniai. 6 penumpang dan 1 pilot selamat. Buruh kelompok bersenjata Polda Papua kerahkan 300 anggota BRIMOB ke Kabupaten Jayawijaya. Puluhan orang tua rela antre sejak dini hari untuk mendaftarkan anaknya di sekolah. Kebakaran hebat melanda perumahan PT Sawi Thomas Amban, Manokwari. Kobaran api menghanguskan 14 petak kontrakan beserta 2 mobil dan 4 motor. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api terus membesar. Alimuddin Tojek yang saat kejadian membantu memadamkan api malah menjadi korban. Ia meninggal dunia karena terjebak di dalam salah satu rumah yang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga sekitar, api bersumber dari korsleting listrik. Seorang anggota BRIMOB Polda Papua, Bribda Diego Rumaropen, tewas setelah diserang orang tak dikenal di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Bribda Diego merupakan anggota BRIMOB yang bertugas di Batalion D, Kompi 3, Wamena. Ia bertugas bersama Danki BRIMOB Batalion D Wamena AKP Rustam. Keduanya saat itu diminta warga untuk membantu menembak sapi di Kampung Napua. Saat AKP Rustam mengecek sapi yang ditembak, sekelompok orang datang membawa senjata tajam lalu menganiaya Diego dan membawa kabur senjata api milik korban. Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 14 tersangka kasus dugaan korupsi APBD pemerintah Kabupaten Paniai tahun 2018 lalu senilai 59 miliar rupiah. Tersangka terdiri dari 9 mantan anggota DPRD dan 4 anggota DPRD aktif serta seorang sekwan DPRD Paniai. Polda Papua telah memeriksa 28 saksi dan dari jumlah tersebut 14 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, modus korupsi anggota DPRD setiap triwulan menerima uang tunai 500 juta rupiah ditambah gaji 30 juta rupiah. Dana yang dikorupsi tersebut merupakan APBD Kabupaten Paniai tahun 2018 untuk 9 kegiatan. Namun dalam praktiknya tersangka tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan uang tersebut malah masuk kantong masing-masing. Polres Merauke kembali menyita 2 mobil tanpa surat-surat yang jelas alias bodong. Bisnis mobil bodong belakangan ini marak di Merauke dan polisi sudah berkali-kali menyita kendaraan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pelaku atau pemasok kendaraan bodong ini tidak jerah. Pihaknya akan menindak tegas para pelaku termasuk oknum polisi yang terlibat. Saat ini mobil bodong banyak berseliweran di jalan-jalan di kota Merauke. Mobil ini dijual sangat murah, kisaran 60 hingga 80 juta rupiah dengan kondisi yang masih lumayan bagus. Sejumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Musamus Merauke berunjuk rasa menolak sejumlah pasal-pasal rancangan KUHP yang dinilai bermasalah jika tetap dilanjutkan pembahasannya. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di lapangan futsal Universitas Musamus. Mereka menggelar aksi simbolik dengan membacakan somasi yang berisi tuntutan diantaranya mendesak Presiden dan DPR membuka draft baru RKUHP dan membahasnya secara transparan. Mahasiswa juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam RKUHP, diantaranya pasal 273 dan pasal 354 yang mengatur soal penghinaan pada Presiden karena berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Puluhan pemilik hak wilayah tambang di Manokwari berunjuk rasa di kantor Bupati Manokwari.
Mereka meminta pemerintah Papua Barat dan Kabupaten Manokwari tidak menutup pertambangan ilegal yang berada di Kampung Waserawi. Pengunjuk rasa juga akan memblokade jalan bila tambang emas ini ditutup pemerintah. Mereka meminta pemerintah, kabupaten, dan provinsi memberikan izin agar mereka bisa mengelola tambang emas di tanah mereka sendiri. Pemilik hak ulayat resah kehilangan mata pencaharian setelah mendengar rencana Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari akan menutup tambang emas ilegal di wilayah mereka. Pemerintah berencana menutup tambang emas liar di sejumlah daerah di Papua Barat. Selain berada di kawasan konservasi, aktivitas penambangan liar ini membahayakan keselamatan penambang serta memicu bencana alam. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengungkap kasus penambangan ilegal ternyata dibiayai 2 orang pemodal. Polisi menyita sejumlah alat berat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Di Reskrimsus Polda Papua Barat Kombes Romilus Tamtelahitu mengatakan aktivitas pertambangan emas tanpa izin melanggar hukum dan akan ditindak tegas sesuai hukum. Ke-31 tersangka terbagi dalam 3 kelompok dan mereka dibiayai 2 pemodal. Salah satu diantaranya sudah ditangkap. Pemodal mengaku mendatangkan para penambang dari luar Papua. Polda Papua Barat meminta masyarakat agar melapor jika melihat penambangan emas ilegal karena kegiatan tersebut bisa merusak lingkungan dan bencana alam. Narkotika yang beredar di Jayapura sebagian besar berasal dari Papua New Guinea. Terbukti dari pemusnahan ganja 21 kg yang disita aparat penegak hukum yang digelar di lapangan apel Mapolresta Jayapura. Pemusnahan narkoba itu disaksikan 4 tersangka, yaitu warga Papua New Guinea. Ganja ini diselundupkan dari negara tetangga Papua New Guinea melalui jalur laut dan merupakan tangkapan terbesar selama ini. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nabire menyita 4 mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menimbun BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite di sejumlah SPBU. Polres Nabire juga meringkus 4 pelaku yang bekerja sebagai sopir kendaraan tersebut. Untuk mengakali SPBU, keempat kendaraan tersebut dimodifikasi pada bagian tangki bahan bakar sehingga bisa menampung 500 liter BBM bersubsidi. Dalam operasi patuh Kartens 2022 di hari ke-9, masih banyak pengendara motor dan mobil yang terjaring karena tidak memiliki kelengkapan kendaraan, sehingga sanksi tilang diberlakukan di tempat. Dalam operasi yang berlangsung di Jalan Yosudarso, polisi dengan tegas menjatuhkan sanksi kepada pengendara yang tidak patuh aturan berlalu lintas. Polisi juga menindak pemilik kendaraan yang belum membayar pajak dengan mengarahkan mereka segera membayar pajak. 7 mobil dan 100 lebih sepeda motor terjaring razia, termasuk teguran bagi pengendara motor yang mengenakan sandal jepit. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua dan Papua Barat tak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih agar berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan pencurian data yang belakangan ini marak terjadi di era digital. Pencurian data atau social engineering ini menurut OJK dilakukan dengan cara meminta korban mengisi formulir data diri yang biasa dikirim ke ponsel pengguna. Bila ini terjadi, tanpa disadari penipu telah mencuri data dan informasi pribadi pengguna. Menurut OJK, biasanya penipu berpura-pura sebagai pegawai salah satu bank yang ingin melakukan perubahan tarif transfer. OJK mengendus ada 4 modus yang biasa dilakukan penipu, yakni info perubahan tarif transfer bank, tawaran menjadi nasabah prioritas, akun layanan konsumen palsu, dan tawaran menjadi agen laku pandai. Pencurian data ini merupakan tindakan kriminal yang diancam pidana penjara. Setelah mengetahui data dan informasi pribadi korban, pelaku bisa menyusup masuk dan menguras semua uang korban dari rekening tabungan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.